Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pembahasan materi tes bahasa Inggris pada seleksi PCPMBI part pertama, part 1. Nah, sebelumnya apakah sudah dilihat materinya? Atau apakah sudah dikerjakan latihan-latihan yang diberikan dalam bentuk Google Drive? Jikalau belum, nah silakan dilihat materi berikut ini. Nah, pada malam ini kita membahas materi khususnya materi structure. Structure atau berupa susunan kalimat ya, atau pola kalimat. Di sana pada materi structure itu ada 10 bagian. Jadi kita bahas secara berurutan terlebih dahulu. Lalu nantinya ada juga latihan yang bisa dikerjakan setiap strukturnya. Dan di sana ada juga pembahasannya. Nah, langsung saja kita bahas materi tes bahasa Inggris PCPMBI part 1. Nah, ini materi yang pertama yang wajib kita pelajari di sini adalah pola kalimat ya. Nah, pola kalimat atau pola dasar dalam bahasa Inggris. Pola ini akan selalu digunakan dalam grammar. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana pola kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam pola kalimat ini terdiri atas ada subjek, ada predikat, komplement atau objek, dan modifier atau keterangan. Nah, hampir sama dengan bahasa Indonesia ya, seperti pola SPOK. Nah, kalau di sini ada subjek, verb, complement, and modifier atau keterangan. Example, John ate a pizza last night. Nah, John ini di sini sebagai subjek. Ada subjek, lalu ate, verb, berupa kata kerja. Ate ini yang artinya makan ya. Ate ini merupakan verb to. Nah, kenapa menggunakan verb to? Karena kita melihat keterangannya. Lalu pizza. Pizza ini komplementnya, objek. Apa yang dimakan oleh John, yaitu sebuah pizza. Dan last night, berarti tadi malam, kemarin. Ini menunjukkan keterangan waktu. Jadi suatu kalimat dalam bahasa Inggris ada subjek, verb, complement, and modifier atau keterangan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada subjek. Subjek yaitu pelaku dalam sebuah kalimat aktif. Subjek merupakan sesuatu benda yang melakukan suatu tindakan. Letaknya biasanya berada sebelum kata kerja atau verb. Dan yang paling penting, setiap kalimat bahasa Inggris pasti mempunyai subjek dan predikat. Jadi minimal dalam satu kalimat itu ada subjek dan predikat atau kata kerja atau verb. Ciri-ciri subjek yaitu yang pertama, yang A, subjek berupa single noun. Satu kata benda saja. Contoh, coffee is delicious. Jadi subjek ini berupa coffee, satu kata benda. Atau bisa juga berupa non-phrase, frase kata benda. Di mana non-phrase adalah frasa yang dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Non-phrase tidak bisa dimulai dari kata preposition atau kata depan. Jadi tidak boleh yang dimulai dari preposition atau kata depan. Contoh, the beautiful girl over there is my sister. Artinya gadis cantik di sebelah sana itu adalah saudara saya. Ini berupa non-phrase. Itu the beautiful girl adalah non-phrase-nya. Lalu the tall man is a governor of Surabaya.
Dia adalah gubernur Surabaya. Jadi subjek itu bisa berupa noun phrase atau frase kata benda. Ciri-ciri berikutnya berupa kata it. It yang ditunjukkan sebagai pronoun atau kata ganti yang mewakili sebuah noun atau menjadi subjek menjadi impersonal verb. Maksudnya kata kerja yang tidak mempunyai subjek tertentu. Nah, ketika it menjadi subjek dari impersonal verb, kata it sebenarnya tidak berposisi sebagai posisi noun, sebagai subjek kalimat, melainkan menjadi bagian dari ungkapan idiom. Contoh, it rains quite often here in the summer, and it is hard to believe that he is dead. Ini contoh penggunaan it sebagai pronoun atau kata ganti. Lalu ciri-ciri berikutnya, pada beberapa kata, subjek tidak terletak pada posisi normalnya atau tidak terletak pada sebelum kata kerja. Kata door bisa menjadi pengganti sebagai pseudo subjek atau subjek palsu yang letaknya mengikuti letak subjek pada umumnya. Contoh, there was a fire in that building last month. Dan contoh berikutnya, there were many students in the room. Nah, ini contoh penggunaan there. Kata there sebagai subjek dan kata fire sebagai subjek yang sesungguhnya. Berarti ada yang sebagai subjek atau subjek palsu dan ada subjek yang sesungguhnya. Jadi subjek itu bisa berada sebelum atau bisa juga berada sesudah kata kerja. Berarti dalam kalimat di atas tidak ada komplement atau objek. Karena komplement bukan hal yang harus ada dalam sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat itu minimal harus ada subjek dan kata kerja. Jadi nggak harus ada komplement ya atau objeknya. Dan yang kedua, verb, kata kerja. Berupa kata kerja. Di sini bisa berupa kata kerja tunggal atau frasa kerja, verb phrase. Verb phrase adalah frasa yang terdiri dari gabungan kata kerja bantu atau auxiliary verb dengan kata kerja tunggal yang membentuk suatu bentuk waktu atau tenses. Contoh yang diikuti oleh verb tunggal, John drives car to fast. Nah, kata drives di sini adalah main verb, verb tunggal. Atau contohnya, they go to school every day. Kata go adalah main verbnya. Adapun contoh yang diikuti oleh verb phrase, John is going to Miami tomorrow. Nah, jadi is going to, nah inilah verb phrase-nya yang diikuti oleh verb phrase. Kata is adalah auxiliary dan kata going adalah main verbnya. Kemudian Jen has been reading that book. Has been ini auxiliary-nya dan kata reading-nya adalah main verbnya. She will go to Boston next week. Di sini will. Jadi suatu kata verb ini bisa diikuti oleh verb phrase-nya, diikuti oleh auxiliary-nya ya. Berupa is, has been, will. Atau she must have gone to the bank. Di sini auxiliary-nya adalah must have. Dan kata gone adalah main verb-nya. Kemudian ada komplement atau pelengkap dalam suatu kalimat. Komplement bisa berupa noun atau noun phrase. Nah, catatan setiap kalimat tidak membutuhkan komplement, jadi tidak selalu ada komplement dalam suatu kalimat. Komplement tidak bisa dimulai dengan preposition atau kata depan. Sebuah komplement menjawab pertanyaan what or whom. Jadi komplement itu dapat menjawab pertanyaan what or whom. Contoh, example, John bought a cake yesterday. Nah, ini suatu kalimat
Dari kalimat ini muncullah suatu pertanyaan. What did John buy? Nah, apa yang John beli? Jadi yang dibeli John ini adalah a cake, sebuah kue. Jadi komplement ini bisa menjawab pertanyaan what, apa, atau whom. Nah, ini contohnya. Kalau what, Joe was driving a new car. What was Joe driving? Nah, apa yang dikendarai oleh Joe? Itu a new car, sebuah mobil yang baru. He wants to drink some water. What does he want to drink? Nah, apa yang diminum oleh seorang laki-laki? Itu minuman ya, some water. Nah, ini contoh dari komplement. Itu bisa menjawab pertanyaan what or whom. She saw John at the movie last night. Whom did she see at the movie? Ini contohnya. Kemudian ada modifier, yaitu yang menunjukkan keterangan, baik keterangan waktu, tempat, ataupun cara. Nah, seringkali modifier berbentuk frasa preposisi. Maksudnya sekelompok kata yang dimulai dengan preposisi atau kata depan dan berakhir dengan kata benda. Contohnya, in the morning at the university, on the table. Nah, ini menunjukkan keterangan in the morning, waktu ya. At the university berarti tempat. On the table juga tempat. Nah, modifier dapat juga berupa verb atau kata keterangan. Contoh, last night, next year, yesterday. Ini waktu. Jadi modifier itu ada berupa keterangan tempat. Where did John buy a book? Where did John buy a book? Nah, berarti menanyakan tempat. Joe was di sini dia membeli buku di John bought a book at the bookstore. Berarti dia membeli di toko buku at the bookstore. Nah, kalau untuk modifier itu bisa menjawab pertanyaan when, where, and how. Ini contohnya. Jadi ini materi awal pada grammar bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana pola kalimat. Itu terdiri dari subject, verb, lalu complement, and modifier. Kemudian di sini ada exercise-nya. Nah, ini silakan dikerjakan nanti ya. Dan di sana ada juga pembahasannya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi kita teruskan materi structure untuk malam ini. Berikutnya tentang singular and plural nouns. Singular and plural. Kalau singular berarti menunjukkan suatu benda yang berjumlah tunggal. Berarti dia berjumlah tunggal. Misal, a computer, a chair, a train, a player, a teacher, a taxi, and others. Sedangkan plural nouns itu digunakan menunjukkan benda yang berjumlah banyak. Jadi kalau plural itu jamak, nah sedangkan singular itu tunggal. Misal computers, chairs, trains, players, teachers, taxis. Nah, jadi pembedanya di sini kalau singular itu diawali dengan kata e or n. Sedangkan plural itu ditandai dengan akhirnya berupa s or es. Nah, singular nouns umumnya disertai dengan determiners e or n. Jadi ditandai diawali dengan e or n. A river, a castle, an idea, an umbrella. Nah, kapan digunakan e or n? Nah, e itu digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan. Jadi kalau diawali dengan bunyi konsonan, itu diawali dengan e.
Sedangkan kalau kata bendanya diawali dengan bunyi huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O maksudnya, nah itu baru kita menggunakan an idea, an umbrella. Nah itu contohnya. Selanjutnya untuk plural nouns itu ditambahkan dengan huruf S di belakangnya. Misal, boats, beds, houses, rivers, computers, boys, girls. Nah ini contohnya. Ini beberapa contoh dari plural noun. Ya awalnya girls menjadi girlses. Berarti ditambah akhiran is. Brands, branches. Lalu ada juga akhiran i diganti dengan i, kemudian ditambah dengan is. Contoh baby menjadi babies, family, families. Jadi akhiran y diganti dengan i, kemudian ditambah dengan is. Ini beberapa contoh dari plural nouns. Ini kalau plural nouns itu ditandai dengan akhiran s or is. Nah, kemudian kolektif. Kata fish kolektif digunakan untuk menyatakan jenisnya. Ini beberapa nomina yang selalu berbentuk plural. Jadi selalu plural. Misal trouser, glasses, socks, spectacles, jeans, goggles, pants, and scissors. Nah, di sini kita menggunakan a pair of untuk menjadikan nomina tersebut ke dalam bentuk singular. Jadi kalau bentuk ini kalau kita jadikan bentuk singular maka kita tambahkan a pair of. A pair of binoculars, a pair of spectacles, a pair of jeans. Sepasang celana jeans. Kemudian ada countable and uncountable nouns. Kalau countable nouns itu kata benda yang dapat dihitung. Yang dapat dihitung itu maksudnya berapa jumlahnya. Dapat dihitung 1, 2, 3. Seperti yang dapat dihitung jumlahnya seperti pena ya. Berapa buah pena? 1 pence, 1 pen, 2 pence, and 3 pence. Nah, contohnya cat, dog, man, baby, person, animal. Nah, ini contoh dari countable nouns. Jadi benda-benda yang dapat dihitung itu dikatakan dengan countable nouns. Ini contohnya. Sedangkan uncountable nouns itu kebalikannya, yaitu yang tidak dapat dihitung. Contoh, air ya, water. Karena kita tidak tahu berapa banyak airnya. Jadi kata benda tersebut tidak bisa dikatakan sebagai a water atau to water. Tetapi lebih tepatnya digunakan dengan kata benda lainnya yang dapat dihitung. Misal, a glass of water. Jadi ada kata bantunya, segelas air. Karena air itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Maka dibantu dengan a glass of water. Atau 2 glass of water. 2 gelas air. Contoh kata benda yang tidak dapat dihitung seperti sand, air, rice, sugar, cheese, tea, coffee, and other. Jadi inilah contoh dari uncountable nouns. Seperti nasi, gula, keju, teh, kopi. Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah ini contohnya. Can I have some water? So we sit on the grass. Nah, the money is much better in my new job. Ini contoh-contoh dari uncountable nouns. Kemudian penggunaan much and money. Much and money itu berarti banyak, sama-sama berarti banyak. Namun penggunaannya berbeda. Kalau money itu digunakan untuk countable nouns. Nah, hati-hati ya. Kalau money itu digunakan untuk countable nouns.
benda yang dapat dihitung. Sedangkan kalau much itu digunakan untuk uncountable nouns yang tidak dapat dihitung. Jadi jangan sampai terbalik. How many years? Berapa tahun? Jadi tahun ini bisa dihitung. Kemudian how much fun? Much fun. Fun ini senangnya ya. Nah, apakah bisa dihitung? Nggak bisa. Maka ini termasuk ke dalam uncountable nouns. Jadi kalau uncountable nouns itu menggunakan kata much. Lalu, I haven't got many pens. Pens atau pena itu kan dapat dihitung. Maka kita menggunakan kata many pens. Sedangkan yang ini di bawahnya, I haven't got much rice. Rice ini nasi ya. Nasi tidak dapat dihitung, maka kita menggunakan much. Jadi many ini digunakan untuk benda yang dapat dihitung atau countable nouns, sedangkan much itu digunakan untuk uncountable nouns. Begitu juga penggunaan number and amount. Kalau number itu digunakan untuk countable nouns, sedangkan amount itu digunakan untuk uncountable nouns. Kemudian few and little itu yang berarti sedikit. Few untuk countable nouns and little itu digunakan untuk uncountable nouns. Walaupun sama artinya, tapi perbedaan penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda. Contohnya di sini a few men, seorang laki-laki ini bisa dihitung ya berapa orang laki-lakinya. A little maid. Nah, maid ini tidak bisa dihitung, maka kita menggunakan little. Jadi ini contohnya. Kemudian fewer and less yang mempunyai arti yaitu sedikit. Kalau fewer itu digunakan untuk countable nouns, sedangkan less itu digunakan untuk uncountable nouns. Uncountable nouns. Jadi walaupun artinya sama, namun penggunaannya berbeda. Yang satu digunakan untuk countable nouns, dan satu lagi digunakan untuk uncountable nouns. Kemudian some and any, yang artinya beberapa. Biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah tak tentu pada countable nouns atau uncountable nouns. I've got some money. Have you got any rice? Nah ini. Kalau countable nouns itu dapat berbentuk singular maupun plural, sedangkan uncountable nouns itu tidak bisa. My cat is playing. My cats are hungry. There is some water on the water. There is much sugar in my coffee. Lalu must uncountable nouns relate to. Ini beberapanya bisa dilihat di sini. Jadi inilah maksud dari singular and plural. Singular yang berupa tunggal, kalau plural itu jamak atau banyak. Kemudian ada juga countable and uncountable nouns, lalu ada juga penggunaan beberapa istilah di sini. Silakan dilihat contohnya dan dikerjakan latihannya nanti terkait materi structure yang kedua. Nah, ini bisa dikerjakan nanti. Kapan digunakan penggunaan much, many, lalu a lot of. Materi berikutnya Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang subject and complement. Jadi subject and complement itu diisi oleh noun, kata benda. Namun pada umumnya tidak hanya diisi oleh noun saja, tetapi bisa juga dalam bentuk noun phrase. Jadi materi selanjutnya berupa noun phrase, yaitu kelompok kata yang diakhiri dengan kata benda
atau noun. Kelompok kata yang diakhiri dengan kata benda. Kelompok kata tersebut merupakan penjelas atau modifier of noun dari kata benda. Penjelas tersebut. Jadi di sini maksudnya ada sebuah kata benda, lalu ada kata penjelasnya. Nah, example, a book. Jadi kata bendanya adalah buku ya, a book, book. Nah, book ini, a book ini berapa buah, berapa banyak. Jadi penjelasnya adalah berarti menyatakan sebuah buku. Ini yang dikatakan dengan noun phrase. Ada penjelasnya dari kata benda. A white car. Jadi kata bendanya adalah white car dan penjelasnya adalah a white car. Jadi sebuah mobil yang berwarna putih. A computer desk. Nah, ini contohnya noun phrase. Lalu jenis-jenis modifier yang digunakan untuk noun. Yang pertama determiners. Yang berupa cardinal numbers, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini berupa menyatakan jumlah dari benda, berapa banyak bendanya. Kemudian bisa juga dalam bentuk ordinal number, sebagai tingkatan dari benda. First, second, third, fourth. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lainnya. Example, the first movie. Berarti film yang pertama. The second chance. Kesempatan yang kedua. Berarti menyatakan tingkatannya. Yang dikatakan sebagai ordinal numbers. Atau bisa juga menyatakan possessive, yaitu kepemilikan. Seperti my, your, their, our, his, her, its. Example, my table. Berarti ini menyatakan kepemilikan siapa? Meja ini pemiliknya adalah saya di sini ya, maksudnya meja saya. Jadi kata bendanya adalah meja, sedangkan penjelasnya di sini kepemilikannya adalah saya, meja saya. Nah, gitu maksudnya. The glasses. Nah, ini. The ini menyatakan penjelasnya dari glasses ini. Lalu demonstratives, yaitu berupa this, that, this, those, yang menunjukkan sebagai penjelas letak benda. This or that itu digunakan untuk singular noun, berarti kata benda tunggal. Sedangkan this or those itu digunakan untuk plural noun. Di kemudahannya berbeda, yang satu untuk singular, yang satu untuk plural. Kalau singular, berarti kita gunakan this or that. Contoh, example, this bag. Tas ini. Sedangkan kalau dia plural, this bags. Yang menunjukkan dia plural, berarti kita menggunakan kata this or those. Berikutnya adalah quantity. Many, much, few, little, some, any. Ini digunakan untuk menjelaskan jumlah bendanya, berapa banyak bendanya. Itu many books, much water, yang menunjukkan berapa jumlah bendanya. Many and much ini tergantung kata bendanya, apakah dapat dihitung atau tidak. Nah, dengan catatan, some itu hanya digunakan pada kalimat positif. Sedangkan any itu hanya digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Kemudian artikel a or n, d. Nah, a or n itu digunakan pernyataan yang sifatnya umum atau menjelaskan subjek yang sebelumnya tidak dijelaskan. Kalau the itu digunakan menyatakan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, spesifik atau sesuatu yang merupakan pengetahuan umum. Jadi sudah jelas apa yang dibicarakan. Nah, example, I need a book to write my name on it. Jadi a book ini kita nggak tahu buku apa di sini. Jadi bebas.
Buku apa yang dimaksudnya di sini? Maka kita menggunakan a book. Jadi sifatnya umum. Sedangkan kalau kita menggunakan the, I need the book. Berarti di sini the book sudah spesifik, sudah buku tertentu. Misalnya buku bahasa Inggris yang dimaksud ya. Jadi ada kata kalimat sebelumnya di sini, I need the book. Nah, berarti kalau yang sifatnya umum, sedangkan penggunaan the itu khusus. Kita sudah tahu apa buku yang dimaksud di sini. Kemudian adjective. Adjective itu digunakan untuk menggambarkan kata benda dari berbagai aspek. Seperti quality, size, color, shape, age, material, and purpose. Example, quality, berarti kualitasnya. A beautiful girl, menyatakan kualitasnya. Kalau size, itu menyatakan ukurannya. A large house, rumah yang besar. Age, itu menyatakan umur. A modern TV. Shape, a round table. Shape ini menyatakan bentuk. Bagaimana bentuknya? Kalau color, itu menyatakan warna. Kemudian material itu menyatakan bahan. Dan purpose itu menyatakan tujuannya. Nah, itu urutannya. Adapun di sini dalam penggunaan suatu kalimat ada urutannya, yaitu opinion, size, dimension, age, shape, color, origin, material, and purpose yang disingkat dengan osascom. Jadi kadang suatu kalimat itu menggunakan semua adjektif ini. Nah, mana yang didahulukan? Apakah age, shape, color, material, atau yang lainnya? Jadi urutannya seperti ini. Osascom. Kalau opini itu menyatakan pendapat tentang sesuatu. Pendapatnya apakah? Example, funny, beautiful, fabulous, difficult, pretty, ugly, silly, and other. Atau size, ukuran, yang menyatakan besar kecilnya. Kemudian age, shape, color, origin, material, purpose. Jadi urutannya seperti itu. Nah, dari urutan 8 adjektif ini, tidak harus digunakan semua. Boleh kita gunakan beberapa saja. Misal boleh kita menggunakan 2 saja. Boleh, tapi harus sesuai urutannya. Contoh, yang benarnya a good looking young boy. A good looking young boy. Nah, good looking ini apa maksudnya? Good looking, berarti ini menyatakan opinion, pendapat kita. Yang itu menyatakan age. Nah, umurnya, umur seseorang. Berarti urutannya haruslah opinion yang diikuti setelahnya age. Opinion, age. Maka yang benar di sini adalah a good looking young boy. Bukan a young good looking boy. Nah, ini salah. Karena urutannya haruslah good looking dulu. Baru setelahnya young. Jadi kita ingat urutan osascom. Yaitu opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Contoh kedua, a small red car. Berarti small itu size, red itu menyatakan color atau warna. Jadi urutannya size, setelah size baru color. Nggak boleh kita balik, kalau dulu baru saya salah. Seperti ini. A red small car. Nah, ini salah. Seharusnya urutannya adalah a small red car. Jadi urutannya adalah size, kemudian diikuti oleh color. Nah, begitu contoh dari adjektif ini. Kalau kita menggunakan ke-8 adjektif ini, maka haruslah ikuti urutan ini. Osascom ini. Kemudian noun. Noun digunakan sebagai penjelas untuk noun. Jadi di sini ada penjelas kata benda lainnya. Example, a language class,
two-story building. Jadi ada dua kata benda ya. Yang satu benda utama, yang satu lagi penjelasnya. Dengan catatan jika noun berfungsi sebagai penjelas, maka noun tersebut tidak bisa diubah menjadi plural. Jadi nggak boleh diubah ke dalam bentuk plural. Kemudian verb itu digunakan sebagai penjelas untuk kata benda. Dalam hal ini verb yang digunakan adalah verb ing dan juga verb to atau past participle. Example: a drawing book, cooking oil, a tea, and a package gift. Ini digunakan verb ing and verb to. Dengan catatan jika benda yang dideskripsikan merupakan benda tunggal, maka artikel or and the itu akan selalu mengawali noun phrase. Jadi kita bicara tentang noun phrase di sini. Haruslah diawali pada kata noun phrase. Lalu ada subject verb agreement. Agreement atau kata lainnya adalah consort, sedangkan subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan kata kerja dalam sebuah kalimat. Jadi apakah sudah sesuai antara subjek dengan kata kerjanya? Maksudnya di sini jika subjeknya singular, maka verbnya juga singular, jadi harus sama. Begitu juga sebaliknya, jika subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Example: the boy plays football. The boy berarti menyatakan singular, dan plays, nah ini menyatakan singular juga kata kerjanya atau verbnya. Sedangkan kalau verb subjeknya plural, the boys play football, berarti verbnya juga harus plural. Jadi ini penggunaan subject verb agreement. Kita harus menyesuaikan antara subjek dengan verbnya. Kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Nah, pada kalimat di atas terlihat bahwa jika subjeknya the boy yang menyatakan singular, maka verbnya juga singular. Jadi kalau verbnya singular, maksudnya di sini ditambahkan dengan s or es. Sebaliknya kalau dia plural, itu balik ke kata kerja aslinya, verb one. The boys yang menyatakan subjek itu sebagai plural, maka kata kerjanya atau verbnya adalah plural juga, play, tanpa menambahkan akhiran s or es. Nah, jadi maksudnya di sini untuk singular verb itu kata kerjanya verb one-nya ditambahkan dengan akhiran s or es. Misalnya plays, walks. Kemudian ada juga berupa is or was, auxiliary-nya, kata bantunya, atau has atau does or doesn't. Nah, ini untuk singular verb. Sedangkan untuk plural verb, kata kerja untuk plural, jamak, nah itu tetap verb one tanpa ada tambahan sedikit, tanpa ada tambahan apapun, s or es. Example: play, walk. Atau auxiliary-nya adalah are or were, have, do or done. Nah, ini untuk plural verb. Nah, bagaimana ketentuannya dari agreement ini? Yang pertama, subjek itu harus terpisah dari verb. Jika dalam kalimat terdapat preposition phrase atau dikatakan preposition plus noun phrase yang memisahkan antara subjek dan verb, maka prepositional phrase tidak dapat mempengaruhi verb. Contoh, example: the doors at the houses are broken. Nah, the door at the houses is broken. Jadi di sini ada yang memisahkan antara subjek dengan verbnya. The doors. Nah, di sini subjeknya the doors are broken. The doors berarti menyatakan
plural, jamak, the doors. Nah, verbnya juga jamak atau plural, are broken. Berarti are. Walaupun ada pemisahnya di sini, at the houses. Yang di bawahnya, the door berarti menyatakan singular, tunggal. Maka verbnya juga tunggal, is broken. Auxiliary-nya adalah is, kata bantunya, is broken. Walaupun ada pemisahnya, yaitu at the houses. Nah, ini contohnya ya, subjek yang terpisah dari verb. Jadi pada kalimat di atas, at the houses itu tidak mempengaruhi verb. Jadi nggak ada pengaruhnya. Verb yang digunakan tetap is, karena subjeknya tunggal, yaitu the door. Nah ini, the door at the houses is broken. Jadi nggak ada pengaruhnya ini. At the houses ini. Kemudian the key to the door is in the drawer. Nah, beberapa teori pada subjek ini. Nih, on the subject have been proposed. Jadi ini maksudnya subjek yang terpisah dari verb. Kemudian yang kedua, subjek yang selalu singular. Jadi selalu tunggal, maka verbnya juga tunggal. Nah, apa contohnya? Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Nah, ini someone, somebody, something, everyone, everybody, everything. Nah, kalau ada kata-kata ini maksudnya berupa singular. Jadi nggak mungkin dia plural, selalu singular, selalu tunggal. Example, everyone was under the house. Berarti everyone ini menyatakan singular, maka setelahnya verb yang diikuti haruslah singular. Was under the house. Kemudian someone has lost his ticket. Jadi someone ini menyatakan singular noun. Maka diikuti dengan verb yang berupa singular, has. Nah, bisa dilihat lagi mana yang singular dan mana yang plural nih. Ini untuk yang singular verb. Dan yang ketiga, subjek yang dihubungkan dengan and dan or nor. Kadang ada menggunakan kata hubung and. Berarti ada dua ya subjeknya. Example, and Jim are students. He and I make the cake together. Nah, berarti ada kata hubung and atau kata hubung dan di sini maksudnya. Namun jika subjek yang dihubungkan menggunakan or nor, maka kata kerja menyesuaikan subjek setelah or nor. Maksudnya di sini kalau kita menggunakan and, berarti kita menggunakan kata kerjanya berupa plural karena ada dua ya. Berarti kalau sudah dua maka menyatakan plural. Sedangkan kalau menggunakan or nor, or itu kan menyatakan atau, berarti salah satu. Maka kita menyesuaikannya. Apakah dia itu singular atau plural. Contoh, either John or his friends are going to the beach. Nah, kita lihat subjeknya di sini ada John or his friends. His friends berarti friends di sini banyak temannya, banyak teman. Maka di sini subjeknya adalah berupa plural. Karena dia berupa plural, maka verbnya haruslah plural. Are. Kemudian contoh berikutnya, either John or his friend is going to the beach. Nah, di sini katanya his friend, berarti singular, satu orang temannya. Maka diikuti verbnya berupa singular, tunggal. Jadi kita menggunakan auxiliary-nya berupa is going to the beach. Nah, ini contohnya subjek yang menggunakan
kata and, dan or nor. Jadi kalau and, maka verbnya berupa plural. Sedangkan kalau or atau nor, itu menyesuaikan subjeknya setelah kata or atau nor. Kemudian yang keempat, gerunds sebagai subjek. Nah, apa itu gerunds? Gerunds itu biasa berupa verb ing yang berfungsi sebagai noun. Jika terdapat gerunds sebagai subjek, maka otomatis verbnya adalah verb singular. Jadi kalau ada verb yang diakhiri dengan ing atau verb ing, itu otomatis dia berupa singular. Example, Juting is very popular today. Nah, maka di sini Juting ini menyatakan singular. Sehingga kita menggunakan verb singular. Atau writing many letters makes her happy. Karena writing singular, maka verb yang digunakan adalah singular juga, yaitu makes, yang menambahkan akhiran s or es. Selanjutnya, buying clothes is really common in present society. Ini menggunakan verb singular. Inilah contoh dari gerunds sebagai subjek. Kemudian kata benda kolektif atau berupa kumpulan. Jika subjeknya berupa kolektif noun, maka subjeknya adalah singular. Nah, contoh, example, the family was elated by the news. Ini kan sekelompok, family, keluarga ya. Nah, berarti keluarga ini menyatakan singular. Atau the organization has lost money membahas this year. Berarti ini menyatakan singular, sehingga kita menggunakan verbnya berupa singular. Begitu juga dengan the committee decides this to run the event. Nah, ini contohnya. Untuk kata benda kolektif. Kata-kata yang menyatakan waktu, uang, ukuran, dan berat suatu benda itu termasuk ke dalam subjek singular. $5. Nah, $5 itu kan menyatakan uang. Uang ini termasuk ke singular. Walaupun ada ukurannya atau berapa banyak dolarnya, yaitu 5. Namun kalau bicara tentang uang, waktu, uang, ukuran, dan berat, itu termasuk ke dalam subjek singular. Sehingga kalau dia singular, subjek yang singular, maka verbnya haruslah singular. Itu is too much to ask. Begitu juga dengan 60 days is not enough. Nah, days menyatakan hari ya, berapa hari? 6 hari. 6 hari itu tidak cukup. Berarti 60 days menyatakan subjeknya singular. Maka diikuti oleh verbnya berupa singular. Kemudian there dan here. There is, there are. Nah, penggunaan is dan are itu dipengaruhi oleh kata benda yang mengikutinya. Kalau there is, berarti diikuti oleh singular. Begitu juga dengan here is. Tapi kalau dia there are or here are, maka diikuti dengan oleh plural subject. Example, there are several dents in the car. Nah, several dents berarti menyatakan plural. Maka kita menggunakan there. Kalau dia, there is a car in front of our house, a car itu menyatakan singular, singular subject. Maka kita menggunakan there is. Jadi ini penggunaan antara there is dan there are. Selanjutnya a number of dan the number of. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau a number of itu ada tambah plural noun dan diakhiri dengan plural verb. Sedangkan kalau the number of itu diakhiri dengan singular verb. Example, a number of students are going to the class picnic.
A number of berarti diakhiri dengan plural verb. Maksudnya diikuti oleh plural verb. Are going to. Nah, are going to ini yang menyatakan plural verb. Sedangkan kalau the number of students itu menyatakan singular verb. Kita menggunakan singular verb itu is going to. Is going to the class picnic. Nah, inilah materi dari noun phrase. Silakan dikerjakan nanti latihannya noun phrase ini. Silakan diidentifikasi modifiers-nya pada noun atau kata bendanya. Nah, ini latihan untuk subject and verb agreement. Di sana ada juga pembahasannya nanti. Bagian berikutnya yang keempat yaitu tentang ini tenses ya. Tenses. Verb. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris, verb dikenal sebagai predikat atau kata kerja. Predikat ini merupakan verb phrase yang terdiri dari auxiliary verb, kata kerja bantu, dan ordinary verb, kata kerja pada umumnya, atau yang menunjukkan kegiatannya. Nah, kita lihat auxiliary verb itu terdiri dari yang pertama to be. Apa itu to be? Itu di sini contohnya example am, is, are, was, were. To be ini hanya bisa diikuti oleh 5 jenis kata saja, yaitu noun, adjective, adverb, verb ing, and verb 3. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, to do. Seperti do, does, did. To do harus diikuti verb 1 dan hanya terdapat pada kalimat tanya dan kalimat negatif. Jadi tidak mungkin, maksudnya tidak boleh terdapat pada kalimat positif untuk penggunaan do, does, and did. Example, I don't know the girl's name. Do you know the girl's name? Nah, kalau kita membuat kalimat ini menjadi kalimat positif, maka kita tidak menggunakan kata do. Nah, inilah maksudnya. To do itu hanya digunakan pada kalimat tanya dan negatif. Kemudian to have, seperti have, has, heard. To have ini sebagai auxiliary verb yang bermakna telah atau sudah ya. Dan hanya dapat diikuti oleh verb C. Example, I have eaten breakfast. I have eaten. Nah, eaten ini yang menyatakan verb 3. Dari kata verb-nya adalah eat. Kalau contoh berikutnya, he has taken a bath. Jadi to have ini dapat diikuti oleh verb 3. Kemudian ada modals seperti will, shall, can, may, must, and other. Modals ini harus diikuti oleh verb 1. Example, I will go to the beach tomorrow. Jadi modals ini harus diikuti oleh verb 1. They can speak English fluently. Sini modalsnya adalah can. They can speak. Nah, berarti speak-nya ini haruslah verb 1. Speak. Dengan catatan modalsnya akan ada pada sesi berikutnya. Berarti akan ada pada materi berikutnya ya. Nah, kemudian kita membahas tentang tenses. Tenses ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama present tense, yang terdiri dari simple present tense. Kalau simple present tense itu digunakan pada kegiatan saat ini, yang terjadi saat ini. Lalu present tense digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau yang terjadi berulang-ulang kali di masa kini. Ini rumusnya. Untuk kalimat positif yaitu subject verb 1. Verb 1 itu diakhiri dengan subject or es.
Example, we speak English every day. Atau she speaks English every day. Ini subjek dan verbnya mengikuti ya, seperti penjelasan sebelumnya. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Untuk kalimat negatif, itu polanya adalah subjek do or does, kemudian plus not plus verb 1. Example, we don't speak English or she doesn't speak English. Lalu berupa kalimat tanya, do or does plus subject plus verb 1. Example, do you speak English? Does she speak English? Nah, ini auxiliary-nya mengikuti siapa subjeknya. Maksudnya apakah dia singular atau plural. Kemudian present continuous tense. Tense ini digunakan ketika kata kerja yang digunakan peristiwa yang terjadi saat ini, yang sedang terjadi saat ini atau yang sedang berlangsung. Maka rumusnya di sini adalah subject plus to be plus verb ing. Example, she is waiting for you. Kemudian kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus verb ing. Jadi kalau kalimat negatif itu kita tambahkan not. She is not waiting for you. Not waiting for you. Kalimat tanyanya to be plus subject plus verb ing. Example, is she waiting for you? Nah, ini contohnya untuk present continuous tense. Kemudian present perfect tense. Itu peristiwa yang telah selesai dilakukan di waktu sekarang. Jadi telah selesai dilakukannya. Rumusnya adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus have or has plus verb G. Example, I have watched the movie. Saya telah selesai menonton film. Jadi dia telah selesai melakukannya di waktu sekarang. Maksudnya baru selesai ya, telah selesai dilakukannya. Adapun untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus have or has plus not plus verb 3. Jadi kita tambahkan not-nya. Dan untuk kalimat tanya, rumusnya adalah have or has plus subject and plus verb 3. Kemudian present perfect continuous tense adalah peristiwa yang peristiwanya sudah terjadi. Dia sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan sangat mungkin akan berlanjut. Jadi peristiwa yang sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan sangat mungkin akan terjadi. Rumusnya adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus have or has plus been plus verb ing. Example, I have been staying in Jogja since 2014. Nah ini. Saya sudah menetap di Jogja sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014. Berarti dia peristiwa ini sudah terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan mungkin akan berlanjut. Nah, ini maksudnya. Jadi saya tinggal di Jogja sejak tahun 2014. Berarti sudah terjadi dan mungkin bisa saja berlanjut pada yang akan datang. Untuk kalimat negatifnya, itu kita tambahkan not. Itu rumusnya subject plus have or has plus not plus been and plus verb ing. Ini polanya. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya adalah have or has plus subject plus been plus verb ing. Kemudian untuk past tense itu masa lampau. Yang ada simple past tense, yaitu peristiwa yang sudah terjadi. Rumusnya subject plus verb to. Jadi kalau untuk masa lampau kita menggunakan verb to untuk kalimat positifnya.
I slept this morning. Slept. Nah, slept ini berarti saya tidur tadi pagi. Berarti kan sudah terjadi. Yang slept ini verb to dari verb-nya adalah sleep. Sedangkan untuk kalimat negatif itu kita gunakan rumusnya adalah subject plus didn't plus verb on. I didn't sleep this morning. I, subjeknya I, kemudian kita tambahkan didn't. Lalu kita ikuti dengan verb one, bukan verb to. Ini perbedaannya. Dan untuk kalimat tanya, itu kita gunakan did plus S plus verb one. Kemudian untuk past continuous tense, itu adalah peristiwa yang sedang terjadi, tetapi tidak sedang terjadi sekarang. Nah, maksudnya di sini bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi juga, tetapi tidak sedang terjadi sekarang, melainkan sedang terjadi dulu. Nah, positif. Untuk kalimat positifnya adalah subject plus was or were plus verb ing. Example, I was watching TV last night. Nah, ini. Dan kalimat negatifnya subject plus was or were plus not plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat tanyanya was or were plus subject plus verb ing. Kemudian untuk past perfect tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai pada waktu lampau. Berarti sudah selesai kejadiannya. Rumusnya kalimat positif subject plus heard plus verb to. Example, I had written 3 articles. Saya sudah menulis 3 buah artikel. Berarti sudah selesai melakukannya dan sudah terjadi di masa lampau. Untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not. Subject plus had plus not plus verb to. Untuk kalimat tanya yaitu had plus S plus verb to. Lalu untuk past perfect continuous tense, yaitu peristiwa yang telah dan sedang terjadi di masa lampau. Rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Example, they had been playing football. Untuk negatifnya, itu kita tambahkan not. Subject plus had plus not plus been plus verb ing. Dan kalimat tanya yaitu had plus subject plus been plus verb ing. Kemudian untuk future tense, untuk masa yang akan datang. Nah, ini terdiri dari yang pertama simple future tense. Itu kata kerja yang akan terjadi, berarti yang akan datang. Rumusnya adalah untuk kalimat positif itu subject plus will plus verb one. Itu they will visit Tokyo. Mereka akan mengunjungi Tokyo, berarti akan terjadi. Nah, itu maksudnya. Kalimat negatifnya kita tambahkan not. They will not visit Tokyo. Dan kalimat tanyanya kita pindahkan will-nya ke depan. Will plus subject plus verb one. Untuk future continuous tense itu adalah peristiwa yang akan sedang terjadi, berarti yang akan sedang terjadi. Maksudnya sudah direncanakan. Berarti kalau sudah direncanakan berarti akan terjadi. Rumusnya untuk kalimat positif itu subject plus will plus be plus verb ing. Example, I will be meeting you tomorrow. Saya akan bertemu denganmu besok. Berarti maksudnya ini akan terjadi, ya akan sedang terjadi. Ini sudah disepakati waktunya. Untuk kalimat negatif itu kita tambahkan not. Subject plus will not plus be plus verb ing. Sedangkan kalimat tanya yaitu will plus S plus be plus verb ing. Kemudian future perfect tense, yaitu peristiwa yang
dimulai pada waktu yang lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Berarti kegiatan ini apa? Peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan masih berlanjut di masa yang akan datang. Rumusnya adalah untuk kalimat positif yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Example, I will have chow at 7 p.m. tonight. Nah, gitu. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not. Dan kalimat tanya menjadi will plus subject plus have and plus verb 3. Selanjutnya, future perfect continuous tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan, telah, dan masih berlangsung di masa yang akan datang. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb ing. Untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not. Dan untuk kalimat tanya kita pindahkan will-nya ke depan. Nah, ini rumus untuk tensesnya. Kemudian di sini ada latihan ya untuk tensesnya. Nah, bagaimana cara membedakannya untuk masing-masing tenses? Ini ada waktunya, time-nya. Ini untuk simple present tense. Ini present continuous tense. Nah, silakan dilihat nanti waktunya. Jadi kalau ada modifiernya, keterangan waktunya, berarti kita bisa langsung menentukannya. Oh, kalau ini adalah simple present tense, atau present continuous tense, atau present perfect tense. Nah, ini. Jadi dapat kita lihat dari waktunya di sini. Ini pembelajaran struktur yang keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yaitu verb sebagai komplement. Kata kerja sebagai komplement atau sebagai objek. Verb yang berfungsi sebagai komplement harus dalam bentuk infinitif atau to plus verb atau dalam bentuk gerund verb ing. Nah, berikutnya verb yang diikuti oleh infinitif. Jadi kalau ada salah satu dari kata ini, maka ini haruslah diawali dengan, maksudnya diakhiri dengan to ya, to plus verb. Misalnya, example, John expects to begin studying law next semester. Nah, di sini ada kata expect. Expect maksudnya di sini kita tambahkan to atau decided to. Nah, ini ada kata-katanya. Jadi kalau ada salah satu verb dari sini maka haruslah diikuti dengan atau ditambahkan dengan to. Decided to and attempted to. Nah, ini. Lalu verb yang selalu diikuti oleh gerund. Nah, kalau yang diikuti oleh gerund maka di sini haruslah verb ing setelahnya. Contohnya, example, he admitted stealing the jewels. Nah, admitted di sini ada verbnya admit, maka setelahnya haruslah diikuti oleh gerund verb ing stealing. Enjoy. Nah, ini enjoy. Diikuti oleh verb ing enjoy seeing the scenery. Dengan catatan, bisa juga membuat kalimat negatif dengan menambahkan not sebelum infinitive atau gerund. Example, he decided not to buy the car. Berarti kita tambahkan not sebelum infinitive atau gerund. Ada juga kata kerja yang bisa diikuti oleh infinitive dan gerund. Ini.
Kemudian verb plus preposition yang selalu diikuti oleh gerund. Nah, ini kata-katanya yang selalu diikuti oleh gerund. Example, he gave up smoking because of his wife. Lalu she insists on taking bus instead of train. Kemudian ada adjective plus prepositions yang selalu diikuti oleh gerund. Jadi ada beberapa yang harus diikuti oleh gerund. Example, they are afraid of getting fired. We are accustomed to sleeping late on weekends. Kemudian ada noun plus preposition yang selalu diikuti oleh gerund. Ini beberapanya yang selalu diikuti oleh gerund. Contohnya, George has no excuse for dropping out of school. And then there is a possibility of acquiring this property at a good price. Nah, di sini dengan catatan semua preposition jika diikuti oleh kata kerja atau verb, maka verb tersebut harus dalam bentuk gerund. Begitu juga jika ada pronoun atau kata ganti setelah preposition, maka pronoun tersebut harus dalam bentuk komplement. Kemudian ada adjektif yang selalu diikuti oleh infinitive. Ini contohnya, yang selalu diikuti oleh infinitive. Kemudian silakan dikerjakan latihannya nanti untuk struktur yang kelima ini. Ada latihannya. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang keenam, yaitu embedded question and tag question. Embedded question adalah kata tanya yang terdapat pada sebuah kalimat atau pertanyaan. Embedded question bukan merupakan kalimat tanya, maka bentuknya pun tidak seperti kalimat tanya. Nah, ini aturannya subject plus verb plus question word plus subject and plus verb phrase. Ini contohnya ya, embedded question. Nah, example, we haven't estimated where the meeting will take place. Dan yang B, where will the meeting take place? Nah, kita lihat dari dua pernyataan ini, kalimat A adalah kalimat pernyataan, berarti berupa kalimat pernyataan. Sedangkan pada kalimat B itu berupa kalimat pertanyaan. Jadi berbeda ya. Yang satu kalimat pernyataan, yang satu lagi berupa kalimat pernyataan. Jadi yang kalimat pertanyaan ini bisa berubah menjadi kalimat pernyataan. Nah, inilah yang dikatakan dengan embedded question. Selain itu, embedded question ini juga bisa terdapat pada kalimat pertanyaan dengan rumus auxiliary plus subject plus verb plus question word plus subject and plus verb. Example, do you know where the Huan? And then, can you tell me how far the museum is from the college? Nah, ini contohnya dari embedded question. Jadi suatu kalimat bisa memuat sebuah kalimat pertanyaan, nah itu maksudnya. Tapi dia bukan kalimat tanya. Kemudian tag question, dalam tag question itu membuat sebuah pernyataan tapi tidak yakin dengan pernyataannya. Jadi dia menggunakan tag question untuk memverifikasi pernyataan tersebut. Nah, aturannya adalah gunakan auxiliary yang sama dengan yang terdapat pada kalimat utama. Jika pada kalimat utama tidak terdapat auxiliary, maka pada tag question-nya
digunakan adalah do or does dan did. Nah, ini contohnya ya, the question. Kemudian yang B, jika kalimat utamanya positif, maka the question-nya haruslah negatif. Sebaliknya, jika kalimat utamanya negatif, maka the question-nya positif. Example, the boys don't have class tomorrow. Do they? Nah, pada kalimat utamanya, the boys don't, berarti menyatakan kalimat negatif. Maka the question-nya berupa kalimat positif. Do they? Kalimat positif. Sebaliknya, kalau kalimat utamanya positif, the boys have class tomorrow, berarti the question-nya berupa kalimat negatif. Don't they? Do not they? Nah, gitu. Kemudian jika kalimat tersebut menggunakan subjek atau there is, there are, maka the question-nya harus menggunakan there. Example, there are only 3 days in February, aren't they? Atau there is a coffee shop near here, isn't there? Jadi lawannya di sini. Kemudian positive agreement and negative agreement. Positive agreement digunakan untuk menyatakan kalimat jika ada 2 orang atau lebih yang melakukan hal yang sama tanpa mengulang 2 kalimat yang sama. Adapun untuk negatif itu digunakan sama dengan positive agreement, tapi dengan bentuk yang berbeda. Ini contohnya ya, untuk negative agreement. Lalu commands, direct commands, ada positif. Example-nya close the door, please turn off the light, open the window. Untuk kalimat negatifnya, don't close the door, please don't turn off the light, don't open the window. Lalu indirect commands, untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus order or as or tell or say plus complement plus infinitive, yaitu to plus verb. Example, John told Mary to close the door. Lalu untuk negatifnya, negative indirect comments, rumusnya adalah kita tambahkan not, subject plus verb plus complement plus not plus infinitive. Example, John told Mary not to close the door. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada exercise-nya untuk latihan embodied question and take question. Lalu ada latihan untuk agreement. Silakan dikerjakan nanti. Yang berikutnya. Lanjutkan struktur yang ke-7. Nah, ini baru kita bahas tentang modals. Modal adalah bentuk kata yang membantu kata kerja. Modal harus disandingkan dengan verbs. Oleh karenanya, modal itu dinamakan dengan kata kerja ganti. Ada beberapa jenis modal, yaitu modal present and modal past tense. Untuk present, berarti contohnya can, will, shall, may, must, should, ought to. Sedangkan untuk modal past, masa lampau, berarti could, would, should, might, used to. Namun terkadang kedua jenis modal tersebut memiliki makna yang sama. Walaupun waktunya berbeda, tapi maknanya yang sama. Ini contohnya, can or could, to be capable of, to be able to, manage to. Untuk will or shall, to be going to be about to. Ini beberapa contohnya. Adapun rumus dari modals, nah yang perlu diingat rumusnya untuk kalimat positif itu subject plus modals plus simple verb plus object.
Sedangkan untuk kalimat negatif itu kita tambahkan not. Subjek plus modals plus not plus simple verb plus object. Lalu untuk interrogatif atau kalimat tanya yaitu modals plus subjek plus simple verb plus object. Berikutnya penggunaan dan contoh modals yaitu menyatakan kemampuan. Menyatakan kemampuan. Can and could. Jadi can and could itu menyatakan kemampuan. Kalau menyatakan perkiraan berarti will and shall. Lalu will and would you like itu menyatakan penawaran. Untuk menggunakan permintaan, nah di sini ada dua jenis permintaan, minta sesuatu, minta izin atau minta tolong. Nah itu kita gunakan may I, could I, can I, atau might I. Nah ini contohnya. May I borrow your notebook? Could I borrow your notebook? Nah ini contoh untuk mengungkapkan permintaan. Sementara jika meminta tolong kepada orang lain, berarti kita gunakan would you, will you, could you, and can you. Example, would you send the letter to my friends? Nah, ini lebih sopannya. Kalau untuk formalnya, will you send the letter to my friend? Lalu, could you send the letter to my friend? And then, can you send the letter to my friend? Ini untuk informal. Lalu untuk menyatakan keharusan, itu modal yang digunakan adalah must dan have to. Yang digunakan untuk menyatakan keharusan di masa sekarang. You must keep my secret. Atau we have to go now. She has to go now. Jadi menyatakan keharusan yang harus dilaksanakan saat itu juga atau sekarang juga. Untuk yang menyatakan keharusan di masa lampau, kita gunakan had to. I had to do my homework yesterday. Berarti harus dikerjakan di masa lampau. We had to go to Lampung last night. Selanjutnya yang menyatakan ketidakharusan. Ini adalah bentuk negatif have to, yaitu do, or does, or didn't have to. Maksudnya don't have to, doesn't have to, didn't have to. Example, she doesn't have to spend a lot of money if she knows blogging basics. Or, I didn't have to go to the doctor. Ini yang menyatakan ketidakharusan. Adapun modals yang menyatakan larangan itu kita menggunakan must not, mustn't. Yang artinya tidak boleh, berarti melarang ya. Example, you must not run in here. Kamu tidak boleh berlari di sini. You must not tell anyone our secret. Kita tidak boleh menceritakan rahasia kita, secret. Kerahasiaan ini satu antara kita. Adapun untuk menyatakan kepastian itu kita gunakan must, may, might, and can. Ini tingkat kepastiannya adalah 95%. Sedangkan kalau kita gunakan may, might, can, itu tingkat kepastiannya kurang dari 50%. Ini contohnya, she must be sick, she may be sick, she might be sick, she can be sick. Ini menyatakan kepastiannya. Kemudian untuk memberikan nasihat, itu modals yang digunakan adalah should, ought to, and had better. Semua modals ini digunakan dalam masa sekarang. Dibandingkan dengan should and ought to, had better itu lebih kuat dalam memberikan nasihat. Nah, ini lebih disarankan dalam memberikan nasihat. Example, you should stop laughing. You ought to stop laughing. You had better stop laughing. Kemudian memberikan atau meminta usulan. Kita gunakan so I. Bagaimana kalau saya meminta usulan ya?
Shall we? Bagaimana kalau kita? Sementara untuk meminta saran juga bisa digunakan shall I atau shall we untuk meminta saran. Lalu menyatakan kebiasaan pada masa lampau, kita gunakan used to plus verb 1. Verb 1 menyatakan kebiasaan. I used to play in the river when I was a child. Menyatakan kebiasaannya, kita gunakan used to plus verb 1. Lalu they used to stay here when they had a time. Kemudian bentuk lain dari used to adalah to be plus used to plus verb ing. I was used to playing in the river. Bisa ditambahkan verb ing-nya. I was. They are used to staying there. Stay here. Lalu get plus used to plus verb ing. Ini rumusnya, example, he get used to staying up late. Nah, ini latihan dari modals. Silakan dilengkapi modals apa yang tepat untuk melengkapi dari kalimat yang kosong. Lalu perfect modal dan preferences. Kita bahas untuk perfect modal merupakan sebuah struktur kalimat yang berbentuk modal verb plus have plus past participle. Nah, modal verb adalah modal verb yang digunakan untuk mengindikasikan berbagai macam fungsi dan beberapa diantaranya sering digunakan. Itu so, will, might, must, can, and may. Adapun rumusnya adalah modal verb plus have plus past participle atau verb 3. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, so have plus past participle. So have itu digunakan untuk membicarakan atau mengatakan hal yang seharusnya sudah terjadi. Misalnya saat ini seharusnya Anda sudah menerima hadiah dari teman baik Anda, tapi kenyataannya tidak. Nah, kita gunakan ini, so have plus past participle. Example, she so have celebrated her birthday this month, but she had an accident. Maksudnya dia seharusnya telah merayakan ulang tahunnya bulan ini, tapi dia mengalami kecelakaan. Nah, ini yang kita gunakan, so have plus past participle. Kemudian could have plus participle, yaitu yang bisa dilakukan pada masa lalu, namun tidak dilakukannya, atau sudah dilakukan namun belum berhasil. Contohnya, Anda bisa mendapatkan ranking 1 di kelas, namun karena tidak belajar maka tidak bisa memperoleh ranking 1. Nah, ini maksud dari could have. Example, Salma could have bought a new handphone, but she preferred to buy a bestseller book. Salma sudah bisa membeli sebuah handphone baru, tapi dia lebih memilih membeli buku yang paling laris. Berikutnya, will have plus past participle. Will have ini digunakan untuk memberikan pernyataan mengenai peristiwa yang akan terjadi di masa lampau. Namun pada kenyataannya tidak terjadi. Misal, kemarin Anda akan menonton film di bioskop jika Anda tidak ada pekerjaan rumah. Jadi di sini berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi di masa lampau, namun kenyataannya tidak. Example, I will have made many articles if I hadn't had any problems. Aku akan membuat banyak artikel jika aku tidak mempunyai banyak masalah. Nah, itu maksudnya. Peristiwa yang akan terjadi di masa lampau, namun kenyataannya tidak terjadi. Kemudian, might or might have plus past participle. Might or may or could have ini digunakan untuk membicarakan kemungkinan yang ada di masa lampau. Contoh, bulan lalu melihat orang yang begitu
Gembira karena mempunyai smartphone terbaru. Lalu Anda mengatakan mungkin smartphone tersebut begitu canggih. Nah, kemungkinan yang Anda ucapkan tersebut bisa diaplikasikan menggunakan ini. Might, or may, or have, dan past participle. Example, she might have worked hard because she was very tired yesterday. Contohnya, maksudnya di sini dia mungkin bekerja keras karena dia sangat lelah kemarin. Dia mungkin bekerja keras karena dia sangat lelah kemarin ya. Kemudian penggunaan must have plus past participle. Must have digunakan karena merasa yakin bahwa sesuatu hal sudah terjadi di masa lampau. Lalu preference, yaitu suatu bentuk pernyataan yang menyatakan lebih suka dari yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini tidak begitu sulit, di mana cukup mengucapkan lebih suka dari. Namun dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ada beberapa bentuk yang dapat digunakan untuk menyatakan pernyataan di atas. Antaranya, yang pertama prefer. Rumusnya adalah subject plus prefer plus infinitive. Lalu subject plus prefer plus nouns plus to or plus nouns. Kemudian subject plus prefer plus gerund plus to plus gerund. Ini contohnya. They prefer to go now. My mother prefers lemon to orange. She prefers watching TV to listening to the radio. Kemudian penggunaan word order. Rumusnya subject plus word order plus verb 1. Example, I would rather study now. Nah ini, kita menggunakan verb 1. Lalu word prefer. Rumusnya adalah subject plus word prefer plus infinitive plus rather than plus verb 1. Kemudian subject plus word prefer plus infinitive plus nouns plus rather than plus verb 1 plus nouns. Nah, di sini ada juga latihan untuk perfect modals. Silakan dikerjakan latihan untuk perfect modals dan latihan untuk preference. Selanjutnya kita ke materi structure yang ke-8. Conditional sentence, kalimat pengandaian. Nah ini terbagi menjadi 3. Untuk tipe pertama, polanya adalah if plus subject plus verb 1 plus verb 1. Nah di sini ada koma pemisahnya. Kemudian ada subject plus will plus verb 1. Jadi untuk kalimat awal berupa simple present tense, dan yang terakhirnya berupa simple future tense. Atau if plus subject plus be or present plus adjective or noun, kemudian subject plus will be plus adjective or noun. Contoh, if I study hard, I will pass the final examination. Jika saya bekerja keras, maka saya akan lulus ujian akhir. Nah, gini. If I am diligent, I will be the smartest student in the class. Ini contohnya untuk pengandaian yang pertama. Keterangan untuk kalimat pengandaian tipe pertama ini digunakan untuk mengungkapkan atau mengandaikan sesuatu yang belum terjadi pada waktunya, pada waktu sekarang, dan memiliki kemungkinan untuk terjadi dalam waktu dekat. Kalimat semacam ini menjelaskan untuk menyatakan suatu pola sebab dan akibat. Apa sebabnya dan apa akibatnya. Kemudian untuk tipe yang kedua, itu if plus subject plus verb 2. Berarti di sini polanya berupa simple past tense. Dan diakhiri dengan subject plus verb plus verb 1 berupa past future tense. Atau dengan pola if plus subject plus verb plus adjective or noun plus subject plus verb
plus verb 1. Example, Ronnie would buy a new car if he got the job in forage company. Yang artinya Ronnie akan membeli mobil baru jika ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan asing. Nah, ini dia. Untuk contoh tipe yang kedua. Keterangannya di sini, kalimat pengandaian tipe kedua ini merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Nah, biasanya kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu hayalan. Jadi nggak mungkin terjadi ya. Nah, fakta-fakta yang diungkapkan pada kalimat tipe kedua ini adalah bahwa saat ini apa yang diandaikan itu tidak mungkin terjadi. Dan conditional sentence. If I had long holiday, I will visit your home. Jika aku libur panjang, aku akan mengunjungi rumahmu. Faktanya tidak. I have no long holiday. Aku tidak libur panjang. Contoh berikutnya, if I were you, I would go to that party. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi ke pesta itu. Faktanya, I am not you. Aku bukan kamu. Nah, catatan word digunakan baik oleh subjek tunggal maupun plural. Namun ada kalanya bentuk was ini bisa digunakan subjek tunggal, yaitu I, he, she, or it, ketika digunakan pada percakapan tidak formal ini. Ini untuk pola pengandaian yang kedua. Adapun untuk yang ketiga, pola kalimatnya adalah if plus subject plus head plus verb 3 atau past perfect tense yang diakhiri dengan subject plus verb have plus verb 3 atau past perfect tense. Atau rumusnya if plus subject plus had been plus adjective or noun, lalu diikuti oleh subject plus verb have been plus adjective or noun. Contohnya, if I had enough time, I would have come to your wedding party. Kalau saja aku punya waktu yang cukup, aku akan datang ke pesta pernikahanmu. Kita lihat keterangannya bahwasanya untuk tipe yang ketiga ini adalah kalimat yang mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, namun tidak terjadi di masa lalu. Maksudnya tipe ini biasanya berupa menyatakan suatu penyesalan. Fakta yang diungkapkan dalam kalimat pengandaian ini adalah bahwa apa yang diandaikan tidak pernah terjadi di masa lalu. Contoh, conditional sentence. If I had studied English, well, I would have got good score in TOEIC. Kalau aku belajar bahasa Inggris dengan baik, aku akan mendapatkan nilai yang baik di TOEIC. TOEIC ini semacam tes ya, tes bahasa Inggris. Sedangkan faktanya di sini I didn't study, therefore I had bad score in TOEIC. Aku tidak belajar, maka dari itu aku mendapatkan nilai buruk di TOEIC. Jadi ada beberapa kalimat penyesalan di sini. Nah, untuk kalimat penyesalan kita gunakan tipe yang ketiga. Lalu ada as if or as though. Ini merupakan conjunction. Klausa yang diawali dengan menggunakan as if or as though itu menjelaskan suatu gagasan atau situasi yang tidak benar kenyataannya jika diikuti oleh unreal tense yang menggunakan past and past perfect. Ini contohnya yang pertama present unreal, as if and as though. Subject plus as if or as though plus subject plus verb to or were. Nah, faktanya di sini selalu bertentangan dengan simple present yang digunakan untuk mengandaikan kejadian saat ini. Berarti kita mengandai-andai kejadian saat ini. Example, he was as if he were a star. He is not a star. Nah,
Berarti kita mengandaikan apa yang terjadi saat ini. Kemudian she behaves as though she did all the assignment or she doesn't do all the assignment. Ini keterangannya, ini faktanya. Lalu untuk past unreal, maksudnya yang bertentangan dengan masa lampau, itu rumusnya adalah subject plus verb to plus as if or as though plus subject plus had verb to or been. Nah, ini digunakan untuk mengandaikan kejadian di masa lampau. Nah, ini contohnya. Joe Barton acted as if he had won the balloon or he didn't win it. Nah, ini kenyataannya, ini keterangannya, ini kenyataannya yang terjadi di masa lampau. Kemudian penggunaan wish. Wish merupakan salah satu bentuk dari subjunctive yang merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu pengharapan atau pengandaian ya akan suatu hal yang ternyata sangat berbeda dengan kenyataan. Nah, adapun aturannya yang pertama wish dan past tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah pengandaian yang tidak mungkin terjadi pada masa sekarang. Contoh, Ari wish that April accepted his love. Atau Ari berharap bahwa April menerima cintanya. Lalu, I wish they came to my birthday party. Aku berharap mereka datang ke pesta ulang tahunku. Lalu yang kedua, wish and past perfect. Yang digunakan untuk menyatakan ketidakmungkinan yang terjadi di masa lampau. Contohnya, I wish I had finished my duty before 3 p.m. Aku berharap aku dapat menyelesaikan tugasku sebelum pukul 3 siang. Kemudian, untuk wish and past future, itu digunakan untuk menyatakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu secara beda. Nah, ini latihannya. Silakan dikerjakan, lalu pilih mana kalimat yang tepat di sini. Apakah untuk tipe pertama, kedua, atau ketiga. Lalu ada comparison, itu berupa perbandingan yang digunakan dengan kata sifat adjektif atau kata keterangan atau adverb. Ini dibagi 3, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Kalau positive degree itu digunakan untuk membandingkan antara dua hal yang sifatnya setara. Berarti kita membandingkan dua hal yang setara. Jikalau tidak setara, maka di sini dinyatakan dalam bentuk kalimat negatif. Nah, kalimatnya adalah subject plus verb plus s or adjective or adverb s plus noun or pronoun plus auxiliary, atau subject plus verb plus so adjective or adverb s plus noun or pronoun or auxiliary. Ini contoh kalimatnya.
Dan comparative degree adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang tidak setara. Yang satu memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Ini pola conjunction. Contoh kalimatnya ini. He is more clever than I am. An elephant is bigger than a horse. Berarti di sini berupa perbandingan ya. Lalu double comparative. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama general, semakin. Nah, polanya decomparative, adjective or adverb, lalu decomparative, adjective or adverb. Example, the smaller, the cuter. Semakin kecil, semakin lucu. Jadi ada double comparative, dua perbandingan. Kemudian ada gradual. Semakin lama, semakin. Dan ini contohnya, Agung is taller and taller. Agung semakin lama, semakin tinggi. Lalu superlative degree, itu perbandingan tertinggi yang sudah tidak ada perbandingannya lagi. Ini latihannya. Silakan dikerjakan latihannya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena di sini sudah menunjukkan pukul 2, hampir mendekati pukul 21:00, maka pembahasannya kita lanjutkan di dalam grup ya. Jadi silakan dipelajari lagi materi ini, lalu silakan dilihat lagi dan dikerjakan latihan-latihan yang ada di sana. Kemudian dilihat juga pembahasannya. Ya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.